Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semuanya, dalam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Maria Sabatini Nurul Najali dengan NPM 16121043. Saya dari 1 Logistik B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit untuk tugas besar praktikum riset operasi yang sudah saya kerjakan dalam semester 2 ini. Langsung saja kita masuk ke soal. Di sini saya memiliki 3 buah soal dan 3 buah metode pengerjaan. Untuk soal yang di 3 metode pengerjaan itu ada pengerjaan Excel, pengerjaan manual, dan pengerjaan PongKM. Untuk soal nomor 1, di Alfamidi Bumi Asri terdiri 1 buah mesin ATM yang ramai digunakan. Di sini ditanyakan probabilitas rata-rata penggunaan, rata-rata panjang antrian, rata-rata panjang antrian tidak termaksud, rata-rata waktu menunggu dalam sistem, rata-rata waktu menunggu dalam antrian, dan probabilitas rata-rata mesin. Di sini, X diganti dengan angka terakhir NPM. Angka terakhir NPM saya yaitu 3, dan satuan yang digunakan adalah jam. Ini adalah pengerjaan menggunakan Excel. Pengerjaan Excel. Di sini saya membuat tabel, teman-teman bisa membuka Excel, teman-teman membuat tabel seperti gambar ini. Lalu teman-teman masukkan rumus-rumus ini ke dalam tabel ini. Tabel ini ya. Nah, untuk analisisnya nanti kita terakhir aja. Kita lanjut dulu untuk metode penggunaan PongKM. Di sini saya menggunakan modul Whiting Lines, terus saya pilih file, saya klik file, new, lalu saya pilih single chain system. Langsung kita masukkan data-datanya dalam PongKM, langsung kita klik solver, maka hasil yang keluar akan seperti ini. Untuk analisisnya saya akan jelaskan di terakhir. Terus di sini ada pengerjaan secara manual. Lambda itu diketahui lambda 23 new 100 detik sama dengan 1 orang per 100 detik kali 3600 per 1 jam sama dengan 3600 per 100 sama dengan 36 orang per jam. Ditanya P, LS, LQ, WS, WQ, dan PO. Cara pengerjaannya seperti ini. Kita masukkan semua rumusnya seperti yang ada di modul sebelumnya. Lanjut untuk analisisnya sendiri, jadi analisis Excel, PongKM, dan manual di sini saya kasih sama semua. Jadi untuk probabilitas mesin ATM tersebut digunakan yaitu 0,638 atau 64%. Untuk rata-rata panjang antrian sendiri yaitu ada 2 pelanggan. Rata-rata panjang antrian tidak termaksud ada 2 pelanggan dalam antrian. Rata-rata waktu menunggu dalam sistem yaitu 0,076 menit. Rata-rata waktu menunggu tidak termaksud menggunakan ATM 0,049 per jam. Lalu untuk probabilitas rata-rata tidak adanya pelanggan dalam sistem yaitu 0,3361 atau 36%. Di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya juga masih sama seperti analisis di atas. Jadi probabilitasnya ada 0,638 atau 64%, rata-rata panjang antrian ada 2 pelanggan, rata-rata panjang antrian tidak termaksud ada 2 pelanggan, rata-rata waktu menunggu dalam sistem 0,076 menit, rata-rata waktunya yaitu 0,049 jam, dan probabilitas rata-ratanya yaitu 36% atau 0,361. Soal nomor 2, di sini LOP Kargo merupakan sebuah perusahaan barang. LOPL Kargo mendapat orderan mengirimkan barang berbagai jenis ikan dan hewan-hewan laut. Di sini ada kepiting, cumi-cumi, kerang, salmon, teri, dan udang. Beratnya ada 4 ton, 7 ton, 9 ton, 2 ton, 5 ton, dan 6 ton. Terus di sini juga ada keuntungannya nih. Kepiting 116, cumi-cumi 203, kerang 270, salmon 54, teri 145, udang ada
1163 ya maksud saya. Dan di sini kita langsung pengerjaan Excel solver. Teman-teman bisa langsung buat gambarnya seperti ini. Kita masukkan rumusan produk, terus kita draft dari sampai sel H12, terus kita klik solver, kita masukkan semua datanya seperti yang ada di solver ini. Lalu kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Analisisnya saya akan bacakan di bawah. Untuk pengerjaan menggunakan Pongkiem, kita menggunakan integer. Di sini saya klik new, terus constraint, variabel, dan tujuannya. Langsung masukkan hasil datanya seperti ini. Terus saya langsung klik solver, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk analisisnya saya bacakan di bawah. Langsung cara pengerjaan menggunakan metode manual. Di sini ada permisalan kepiting 1x1, cumi x2, dan sebagainya. Ada fungsi tujuannya seperti ini. Terus fungsi pembatasnya. Langsung kita masuk ke tahap 2. Tahap 2 seperti ini. Masukkan data-datanya seperti ini ya. Terus ada tahap 3. Tahap 3-nya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ada tahap 4 juga. Tahap 5 dan terakhir adalah tahap 6. Jadi untuk analisisnya dari pengerjaan Excel, terus manual dan Pongkiem, analisisnya sama semua. Di sini saya bacakan analisisnya. Berdasarkan output Excel solver di atas, diketahui bahwa kombinasi barang yang diangkut LOPL Cargo dengan menerima optimum sebesar 888 dalam kurung, yaitu 888 ini dari 348 tambah 540. Jika LOPL Cargo mengangkut 3 barang kepiting dengan berat 4 ton dan 2 barang kepiting dengan berat 9 ton. Kesimpulannya juga masih sama, teman-teman bisa baca, masih sama ya, 9 ton. Dan kita langsung masuk ke soal nomor 3. Di sini perusahaan bakti, kita dikasih gambar tabel seperti ini, tabel lagi. Teman-teman bisa baca soalnya ya, sebaca sendiri, mandiri di rumah membacanya. Di sini dikasih 2 buah gambar, dan langsung saja kita lihat. Di sini ditanyakan berapa lama waktu relatif yang dibutuhkan. Bertanya berapa lama waktu, terus perselisihan produk, aktivitas yang tidak boleh terlambat. Terus di sini S merupakan kuadrat nilai distribusi normal Z, terus menguraikan dampak keterlambatan pada jalur kritis. Di sini saya menggunakan pengerjaan Pongkiem. Pongkiem di sini saya memilih modul PERT atau CPM. Langsung kita klik file, new, kemudian kita pilih triple time. Kita isi untuk number of activitiesnya kita isikan 16. Kenapa 16? Karena sesuai dengan data yang kita dapatkan pada soal nomor 3. Terus kita isi soalnya seperti ini. Kita masukkan data-datanya semua dalam tabel. Lalu kita klik solver, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Dan untuk grafiknya, teman-teman bisa lihat. Di sini analisisnya kita lewatkan, saya akan bacakan terakhir. Dan di sini ada pengerjaan Excel, di mana keterangannya A adalah waktu optimisi, B ini waktu pesimi, dan M ini adalah waktu realistis. Di sini kita masih membuat untuk tabelnya. Dan hasilnya untuk tabel expected duration-nya kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi untuk langkah-langkah pengerjaan dari rumusnya, keterangannya, teman-teman bisa membaca ini ya. Di sini, oke, sampai sini. Lanjut kita next ke kolom variansi. Hasilnya akan seperti ini. Dan untuk cara pengerjaannya serta rumus-rumus yang dimasukkan, teman-teman bisa baca sendiri ya sampai bawah. Oke, sampai sini. Setelah itu, angka yang telah dihitung, maka tampilannya keseluruhannya akan seperti ini ya. Ini untuk tampilan keseluruhan. Dan ini ada tabelnya juga, jadi dari 0,05 kita tarik dari atas sampai sini set. Terus dari 0,1
tertarik akan mendapatkan hasil 0,8289. Nah, di sini teman-teman bisa membaca keterangannya sedikit, dan di sini ada analisisnya. Jadi untuk analisisnya juga sama, untuk dari pengerjaan Excel, manual, dan POM itu semuanya sama ya. Maka diketahui dalam proyek perusahaan karya bakti harus mengerjakan proyek PP1, PP2, PP3, PP6, PP7, PP8, PP9, PP13, PP14, dan PP16. Pengerjaan di atas maka dapat menyimpulkan bahwa terjadi keterlambatan pada jalur kritis. Maka hasil pengerjaan Excel diketahui waktu relatif. Ini harusnya ya benar. Persisian produk 1444,67% per hari aktivitas. Nah, di sini ada kesimpulannya nih. Teman-teman bisa lihat, baca sendiri. Untuk aktivitas time-nya merupakan kegiatan yang ada dalam proyek, early start-nya merupakan kegiatan lakukan kegiatan sebelumnya, early finish, ES tambah waktu, activity. Dalam proyek perusahaan bakti harus mengerjakan proyek PP1, PP sampai PP16. Terus di sini juga mendapatkan aktivitas bersama produk 144,67% per hari aktivitas. Oke, kita next kita masuk ke kesimpulan umumnya nih. Tuh, gimana? Masih aman belum? Jangan pusing dulu ya. Jadi untuk kesimpulan umumnya, untuk soal nomor 1, probabilitas mesin ATM itu 0,638 atau 64%. Rata-rata panjang antrian yaitu 2 pelanggan. Rata-rata panjang antrian tidak termaksud yaitu 2 pelanggan. Rata-rata waktu menunggu dalam sistem yaitu 0,076. Rata-rata waktu menunggu yaitu 0,049 jam. Probabilitas rata-rata yaitu 0,361 atau 36%. Dan untuk soal nomor 2, dari pengerjaan Excel, POM, dan manual, kita mendapatkan LOPL Cargo mengangkut 3 jenis kepiting dengan berat 4 ton dan 2 jenis karang dengan berat 9 ton. Dan untuk kesimpulan untuk nomor 3, kita mendapatkan penyelesaian rangkaian aktivitas perselisihan produk 144,67% hari aktivitas. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Jika pengerjaan saya kurang maksimal, di sini saya baru belajar ingin menjadi lebih baik lagi. Jika pengerjaan saya masih ada yang kurang atau ada yang tidak lengkap dan penjelasan saya juga kurang terdengar dengan jelas, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.